warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Ubaidillah, Sarjana Pendidikan Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer. Dan rekan-rekan semua yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua masih diberi kesehatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat belajar pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab tentang dasar-dasar akuntansi. Sebelumnya, saya Syahrani Aisyah dengan NIM 2003-10-10-22. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan sharing kepada rekan-rekan semua. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan untuk hari ini. Langsung saja kita menuju pada materi pembahasan. Baik, sebelum menuju ke materi yang selanjutnya, apakah rekan-rekan semua sudah tahu apa itu akuntansi? Akuntansi merupakan suatu proses penggolongan, pencatatan, dan pelaporan data di suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, siapa sajakah yang menggunakan informasi akuntansi itu? Ada dua pihak yang menggunakan informasi akuntansi, yaitu pihak internal dan juga pihak eksternal. Pihak internal meliputi manajer atau manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan. Manajer perusahaan menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja dan posisi keuangan di suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya yaitu pemilik perusahaan. Pemilik menginvestasikan modal untuk memulai dan menjalankan bisnis dengan tujuan memperoleh laba. Pemilik perusahaan menggunakan informasi akuntansi untuk memutuskan masa depan perusahaan seperti eksistensi perusahaan. Pihak yang kedua yaitu pihak eksternal. Pihak eksternal meliputi 1. Investor. Investor menggunakan informasi akuntansi untuk mengetahui bagaimana dana mereka digunakan oleh manajemen dan apa yang diharapkan dari kinerja bisnis di masa depan dalam hal profitabilitas dan perubahan. Yang kedua yaitu kreditur. Kreditur menggunakan informasi akuntansi untuk menilai kinerja, arus keuangan, dan meninjau jaminan yang sesuai. Yang ketiga yaitu pemasok atau supplier. Pemasok menggunakan informasi akuntansi untuk memiliki gambaran tentang kelayakan kredit masa depan dari perusahaan tersebut. Yang keempat, instansi pemerintah. Instansi pemerintah menggunakan informasi akuntansi untuk tujuan mengenakan besaran pajak yang sesuai dengan peraturan. 5. Yaitu masyarakat umum. Masyarakat umum juga menggunakan informasi akuntansi perusahaan yang biasanya digunakan untuk penyidikan, riset, dan juga parameter. Yang keenam, yang terakhir, yaitu karyawan. Mereka menggunakan informasi akuntansi hanya dikarenakan masa sekarang, masa depan mereka terikat dengan keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan tersebut. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah hubungan antara utang, harta, dan modal dari perusahaan, karena setiap transaksi perusahaan mempengaruhi minimal 2 akun perusahaan. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, laporan ini dibuat pada akhir tahun atau akhir bulan, sesuai ketentuan di perusahaan tersebut. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih dan kekayaan selama periode yang bersangkutan, berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Laporan neraca. Laporan neraca merupakan laporan keuangan yang di dalamnya terdapat informasi terkait akun-akun aktiva, modal, serta kewajiban perusahaan pada satu periode tertentu.
pada laporan neraca bisa memperoleh keseimbangan karena terdiri dari pendapatan dan biaya yang tercantum pada laporan laba rugi. Apabila sebuah perusahaan gagal dalam menyusun neraca, bisa dibilang itu merupakan kegagalan dari seluruh manajemen perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya, mudah-mudahan dapat menambah wawasan rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.